Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifraisyah Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, mekanisme dan tata kelola Partnership for Australia-Indonesia Research dibahas dalam Forum Group Discussion FGD di Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Universitas Hasanuddin Makassar menunjukkan keseriusannya dalam mendukung riset global dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Mekanisme dan Sistem Tata Kelola PAIR dan AIC at Unhas Lab. Kegiatan ini berlangsung di lantai 8 Rektorat Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang profesional untuk mendukung keberlanjutan kolaborasi riset internasional. PAIR atau Partnership for Australia-Indonesia Research menjadi salah satu program unggulan yang mempertemukan peneliti dari Indonesia dan Australia untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan dukungan Kemendikbudristek, PAIR juga berperan sebagai jembatan antara akademisi dan pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, sehingga penelitian yang dihasilkan memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Dr. Nana Saleh, Direktur AIC Unhas Lab, menyoroti pentingnya memperkuat sistem keuangan untuk mempermudah akses bagi peneliti dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana riset. Bagaimana mengelola pendanaan PAIR. PAIR ini Kemitraan Riset Indonesia Australia yang merupakan bermitra dengan 19 universitas dari kedua negara. Tujuan hari ini adalah bagaimana memperkuat sistem keuangan yang profesional untuk manajemen pengelolaan dana riset di Unhas, dan ini sebagai pilot study untuk kita bagaimana Unhas bisa memanage dana-dana seperti ini untuk memperkuat Unhas ke depannya. Diskusi ini juga menekankan perlunya mempermudah monitoring dan evaluasi, sekaligus mendukung keberlanjutan program riset. Sistem yang dibangun diharapkan mampu menjadi modal, sekaligus meningkatkan daya saing Universitas Hasanuddin di kancah global. Profesor Jamaluddin Jompa menutup diskusi dengan menekankan untuk terus mendukung riset inovatif. Ia berharap riset yang dihasilkan dapat membawa perubahan besar, tidak hanya bagi institusi, tetapi juga bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari hasil penelitian. Adi Putri Naja, Ifraisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Muslim Indonesia Makassar menggelar kuliah umum Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menghadirkan Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, sebagai narasumber. Dengan tema membangun masa depan perikanan dan kelautan Indonesia di era globalisasi. Simak informasi berikut ini. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, memberi kuliah umum di Auditorium Algebra Kampus 2 Universitas Muslim Indonesia Makassar, Senin 30 Desember 2024. Kegiatan ini dihadiri ratusan mahasiswa dan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Turut hadir pula dalam kuliah umum ini, para pimpinan dari 7 perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Perikanan, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang dilibatkan untuk berbagi materi. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia, Dr. Insinyur Abdul Rauf MSI, menyebut jika minat calon mahasiswa terhadap Fakultas Perikanan UMI terus mengalami penurunan. Dulu tahun 90-an itu luar biasa peminat perikanan gitu. Ya, di Fakultas Perikanan sendiri itu dalam 3 tahun itu sudah mencapai kurang lebih 1.000 mahasiswanya. Nah, tapi saat ini terus menurun. Ya, nah ini menandakan bahwa terjadi penurunan peminat terhadap bidang perikanan. Nah, ada apa? Nah, sehingga pada kuliah umum hari ini, kami sangat berharap Prof. JJ itu bisa memberikan motivasi, bisa memberikan spirit kepada mahasiswa khususnya, dan juga kepada dosen dan seluruh yang hadir di kuliah umum ini, untuk bisa mendapatkan motivasi ya di dalam pengembangan perikanan ke depan. Kuliah umum ini dibuka oleh Rektor UMI, Profesor Dr. Haji Hambali Talib SHMH. Ia pun menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kuliah umum Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang menghadirkan Rektor Universitas Hasanuddin. Dijelaskannya,
Hal tersebut sebagai langkah strategis dalam meningkatkan semangat dan inspirasi bagi mahasiswa maupun jajaran pimpinan universitas. Prof. Hambali menekankan jika kegiatan ini menjadi pendorong untuk memajukan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ke depan, agar mampu bersaing di tingkat global sesuai dengan tema yang diusung. Saya kira ini momen dan kesempatan kuliah umum ini adalah kehormatan bagi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan juga Universitas Muslim Indonesia. Beliau adalah rektor dan ilmuwan yang mumpuni di bidang ini. Kehadiran beliau ini saya kira luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena beliau dengan berbagai kesibukan kan tetapi sempat meluangkan waktu untuk mengisi acara ini. Itu tidak lain perhatian dan kepeduliannya terhadap perikanan dan ilmu kelautan. Memang basic ilmunya adalah perikanan dan ilmu kelautan. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc, yang tampil sebagai narasumber utama, menjelaskan pentingnya pengembangan teknologi dan kolaborasi dalam mengembangkan sektor perikanan dan kelautan di era globalisasi. Kuliah umum ini juga dinilainya menjadi ajang kolaborasi antar perguruan tinggi untuk mendukung penelitian dan pengembangan bidang perikanan di Indonesia. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. PLN Unit Induk Distribusi Sulsel Rabar memastikan pasokan listrik aman untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Ribuan personil ditugaskan pada puluhan titik untuk memastikan tidak ada kendala listrik selama Nataru. PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat memastikan pasokan listrik aman selama momen Natal dan Tahun Baru. PLN pun menyiagakan tim agar masyarakat dapat menikmati listrik secara kontinu. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN UID Sulsel Rabar, Ahmad Amirul Syarif menyebut, jika untuk memastikan seluruh masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru tanpa kendala listrik, pihaknya menurunkan tim khusus yang berjaga di 79 posko yang ada di wilayah Sulawesi bagian selatan, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Ini kita telah memastikan ya agar semua masyarakat yang sementara menjalankan ibadah Natal dan kemudian merayakan Tahun Baru itu juga bisa menikmati listrik secara kontinu ya. Sehingga kami menurunkan tim khusus untuk menjaga atau bersedia di 79 posko di seluruh 3 provinsi tadi itu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Ada sekitar 2.200 personil lah yang diturunkan. Kemudian kita itu juga dibekali peralatan lengkap seperti genset, UPS, dan UGB untuk itu mendukung tadi stabilitas listrik. Begitu dia. Kemudian ada juga banyak kendaraan-kendaraan yang disiapkan untuk bisa memobilisasi petugas-petugas tersebut. Dirinya menambahkan sebanyak 2.200 personil diturunkan untuk mengisi posko-posko jaga tersebut, lengkap dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti genset, uninterruptible power supply atau UPS, serta unit gardu bergerak atau UGB. Selain itu, personil yang bertugas juga dilengkapi dengan kendaraan untuk mendukung mobilisasi personil. Lulusan Fakultas Teknik Unhas ini menjelaskan kesiapan untuk memasuki momen Natal dan Tahun Baru ini juga ditopang dengan pembangkit yang melayani sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi bagian selatan. Selain itu, persiapan berupa pemeliharaan terjadwal baik pada pembangkit, transmisi hingga distribusi telah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Hal itu untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik kondusif selama momen Natal dan Tahun Baru. Iva Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, arus penumpang di Pelabuhan Regional 4 Makassar menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrim dan bencana alam di berbagai daerah tujuan penumpang. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Penumpang kapal laut pada libur Natal dan Tahun Baru di 2024 ini mengalami penurunan. Padahal sebelumnya Pelindo Regional 4 Makassar memprediksi terjadi kenaikan jumlah penumpang yang melalui pelabuhan ini. General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Syarifuddin, mengatakan jelang akhir tahun ada peningkatan, tetapi tak seberapa. Peningkatan penumpang itu tak melebihi tahun lalu, sehingga di tahun ini yang terjadi
adalah penurunan jumlah penumpang, tak sesuai prediksi kenaikan sebesar 12,5%, di mana untuk tahun ini jika melihat realisasi di lapangan, tidak mencapai angka yang sama seperti tahun lalu. Jadi menjelang tahun baru, setelah Natal dan tahun baru ini, kelihatan memang ada peningkatan daripada arus penumpangnya. Namun kalau kita bandingkan dengan yang tahun lalu, memang ada sedikit penurunan lah nanti tahun ini, karena mungkin kami memprediksi 12,5% ada kenaikan daripada penumpang ini. Namun setelah kami melihat di lapangan, kenyataan di lapangan, prediksi ini tidak seperti yang itu. Jadi kami prediksi ada kenaikan dari tahun lalu, namun ternyata sampai dengan saat ini pencapaiannya tidak seperti tahun lalu. Iwan menjelaskan, jika pada tahun lalu jumlah penumpang di pelabuhan ini mencapai 23.000 orang, namun tahun ini angka tersebut berada di bawahnya. Iwan menilai penurunan jumlah penumpang ini terjadi karena cuaca ekstrim dan bencana alam, seperti banjir di sejumlah daerah tujuan penumpang. Cuaca buruk juga dianggapnya mempengaruhi keputusan penumpang untuk menunda perjalanan demi keselamatan. Beberapa penumpang memilih untuk tidak pulang kampung karena kasus cuaca dan khawatir terhadap keselamatan di tengah jalan. Hemat kami mungkin karena adanya cuaca yang ekstrim. Cuaca ekstrim di mana ini juga mempengaruhi animo masyarakat untuk pulang dengan menggunakan transportasi laut. Jadi seperti kita ketahui, ada beberapa daerah yang menjadi tujuan daripada para pemudik ini itu mengalami bencana banjir. Nah, ini kemudian ditambah juga dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim di beberapa lintasan yang dilalui kapal-kapal laut ini yang menyebabkan menurut teman kami ada beberapa animo daripada masyarakat itu agak menurun untuk dia melakukan pulang kampung gitu, mudik. Iwan juga menyebutkan bahwa penurunan jumlah penumpang ini bisa juga dipengaruhi oleh penurunan harga tiket pesawat yang menjadi pilihan alternatif bagi beberapa penumpang. Iwan menambahkan, arus balik diprediksi akan terjadi pada 3 hingga 5 Januari 2025. Dengan harapan kondisi cuaca semakin membaik, pihak Pelindo Regional 4 Makassar pun berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.